Selamat berjumpa Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat-sehat. Orang Malang bilang tahes. Nah, kita dalam perjalanan sudah menuju dan berada dalam masa Prapaskah ketiga. Sesungguhnya dari Prapaskah pertama sampai kelima kita dituntun untuk mengikuti masa Prapaskah ini melalui bacaan-bacaan liturgi hari Minggu yang sampainya nanti kita akan merayakan Paskah. Dalam bacaan pertama, Allah mengingatkan bangsa Israel akan peran Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Berapa tahun mereka ada di Mesir. Tuhan kembalikan mereka. Tuhan bawa mereka kembali ke Israel. Kebaikan Allah inilah yang menjadi dasar dari 10 perintah Allah. Aku telah membebaskan kalian dari Mesir. Di Mesir kalian hidup sengsara. Dan kini aku membebaskan kalian. Maka sekarang kalian harus menghormati Allah. Dia satu-satunya Allah. Kalian harus menjauhkan segala berhala. Ini yang menjadi dasar dari 10 perintah yang disampaikan Allah kepada Musa. Dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Kemudian Injil menceritakan bagaimana Yesus begitu marah. Orang bilang marah besar di bait Allah. Dia memporak-porandakan meja-meja yang ada di bait Allah. Begitu marahnya Tuhan. Dia mengatakan ini rumah Allah. Ini bait Allah. Rumah Bapakku. Mengapa kalian pakai untuk berjual beli? Mengapa kalian melakukan berhala di rumah Bapakku? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita juga dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjaga idola. Entah idola yang positif atau negatif. Nah, masa-masa Prapaskah ini adalah saat-saat kita menguji untuk melihat mana yang menjadi idola positif dalam hidup kita. Tuhan atau berhala yang lain. Kita harus menentukan. Yohanes dalam suratnya mengatakan, anak-anakku, janganlah kalian menyembah berhala palsu. Nah, dalam 10 perintah Allah, perintah yang pertama menyangkut relasi kita dengan Tuhan. Kemudian relasi dengan sesama. Artinya, siapa yang membunuh, mencuri, menganiaya, dan melakukan orang tidak baik, orang macam ini tidak mungkin bisa mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Dan tentunya juga dengan sesama. Bukankah kita diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan Tuhan? Suatu panggilan yang luar biasa, yang istimewa. Kita harus bangga. Di mana dunia tidak dapat memberikan yang seindah ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan ini kepada kita. Relasi dengan Allah. Untuk Yesus merupakan kenyataan yang mendasar. Relasi dengan Allah merupakan relasi yang fundamental dalam hidup kita. Ia hidup secara total untuk Allah, memenuhi kehendak Allah, dan dia berusaha menyebarluaskan kasih Allah itu kepada segala bangsa. Bukankah hal ini dilakukannya dengan membela rumah Allah sampai marah-marah besar, memporak-porandakan apa yang ada di bait Allah? Karena Allah tidak suka itu. Dia marah, dia porak-porandakan.
tentu ini semua karena cintanya yang begitu besar bagi rumah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita seharusnya disemangati, dijiwai, diinspirasi, bukan oleh hal-hal yang duniawi, melainkan kebaikan bagi sesama. Karena itu ketika Yesus marah, orang-orang Yahudi juga marah dan minta tanda. Yesus katakan, runtuhkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Luar biasa. Dan tentu bagi orang Yahudi ini tidak mungkin. Kami membangun 46 tahun dan engkau akan membangun 3 hari. Niscaya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tentu saja Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus bicara tentang kebangkitannya. Ini yang menjadi tuduhan di pengadilan ketika Yesus diadili. Ini yang dipakai orang-orang Yahudi menuduh Yesus. Tetapi ketika dia disalib, orang-orang mencibir dia. Apa yang terjadi waktu itu? Saat Yesus mati, kain pemisah di bait Allah tersobek menjadi 2. Inilah penghancuran bait Allah. Memang kemudian ada kehancuran bait Allah, sehingga bangsa Israel menangis. Dan sampai sekarang kita lihat bait Allah sudah rata, hanya tinggal temboknya. Dan mereka mencium-cium tembok itu, ingat akan bait Allah yang luar biasa, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, misteri Paskah sesungguhnya melalui kata-kata Yesus, hancurkan bait Allah ini. 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bait Allah adalah yang sesungguhnya adalah tubuh Yesus. Karena itu setelah kebangkitan Yesus, para murid-murid teringat kembali apa yang Yesus pernah katakan. Mereka ingat kembali. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selama masa Paskah, mari kita siapkan hati. Mari kita menyesali segala dosa-dosa kita. Kita menyiapkan Paskah Yesus. Bait Allah yang benar, yang sesungguhnya adalah Yesus yang ditolak oleh manusia. Dan akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, Santo Paulus dalam bacaan kedua mengungkapkan, memproklamirkan, kita mewartakan Mesias yang tersalib. Skandal bagi orang Yahudi, kegilaan bagi orang-orang kafir. Namun bagi mereka yang dipanggil dan dipilih, entah mereka Yahudi atau Yunani, Mesias ini orang yang penuh kuasa, yang bijaksana, yang mengagumkan, yang luar biasa. Amin. Amin. Inilah Paskah bagi kita. Ungkapan kasih Allah yang luar biasa. Ini ungkapan Paskah bagi kita. Dan sesungguhnya Bapak, Ibu, Yesus mencintai kita, mencintai Bapak, Ibu. Jangan lupa. Inilah saat yang indah bagi kita. Kita masuk dalam relasi dengan Yesus. Bila hari ini kita ingin melihat Allah, kita harus menjadi anggota tubuh Kristus. Amin. Kita menjadi batu-batu yang hidup bagi bait Allah, yang tiada lain adalah Yesus, yaitu gereja. Nah, masa-masa Prapaskah ini adalah saat-saat penuh rahmat bagi kita. Karena itu mari kita menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan berpantang, berpuasa, berdoa, dan beramal bagi sesama. Kita dapat menjumpai Allah dalam diri Yesus pada saat kita merayakan Paskah. Luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Nah, siapkanlah diri. Semoga Tuhan memberkati. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD dari Domus Orationis Batu, Malang. Terima kasih. God bless you. Amin. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan.
selalu